Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 57. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan orang itu? Di perumahan Lituania, seluruh keluarga Liana sama tercengangnya ketika mereka melihat siaran langsung dari Dr. Fed dan pergi begitu dia selesai dengan akupuntur. Dia pergi. Siswanto bergumam. Wajahnya dipenuhi kejutan. Itu adalah pertama kalinya dia melihat adegan di mana dokter yang melakukan perawatan langsung pergi di tengah proses. Apakah Dr. Fed ini penipu? Bagaimana dia bisa meninggalkan pasiennya di tengah perawatan? Seru Astrid. Sama kaget dan marahnya. Sementara itu, melihat bagaimana tetua Gani benar-benar bersujud pada sosok Dr. Fed yang pergi. Mata Liana bersinar tidak percaya. Aku ragu. Tetua Gani adalah ahli pengobatan tradisional Cina. Bagaimana mungkin orang biasa bisa membodohinya? Kata-kata Liana langsung membungkam pasangan Siswanto dan Astrid. Betul sekali. Tetua Gani adalah seorang pria yang terkenal sebagai ahli pengobatan tradisional Cina terbaik di kota Jakarta. Dan dia bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah ditipu oleh orang luar? Namun, jika itu bukan tipuan, apakah itu berarti bahwa Dr. Fed benar-benar memiliki keterampilan ajaib yang tak terbayangkan dan tidak diketahui orang lain? Hanya saja, bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, Liana masih memiliki satu pemikiran lagi yang tersisa di benaknya yang tidak dia suarakan. Entah mengapa, ketika dia melihat gambar tetua Gani berlutut dan bersujud kepada Dr. Fed, dia tanpa sadar mengingat adegan di tempat parkir kemarin. Sepertinya tetua Gani juga bersujud kepada Lintang. Mungkinkah ada semacam hubungan antara dua insiden itu? Dan saat Liana merenungkan gagasan itu, teriakan Astrid tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Ya Tuhan! Cepat! Lihat! Apa yang terjadi? Liana dan Siswanto tercengang mendengar teriakan ini. Lalu mereka berdua mengalihkan pandangan mereka kembali ke siaran langsung. Mereka melihat tetua Gani melepaskan jarum Filiform satu persatu. Dan ketika jarum Filiform terakhir dicabut, astaga, pasien tua yang napasnya sangat lemah sehingga hampir tidak ada itu tiba-tiba membuka matanya. Sementara itu, operasi di ruang operasi tim medis barat masih berjalan lancar. Dahi Mike sudah basah oleh butiran-butiran keringat. Ahli bedah yang membantu di sebelahnya buru-buru membantu menyeka. Dan sedikit banyak, kegembiraan dapat terlihat di wajah semua orang. Karena operasi ini akan berhasil. Yang tersisa hanyalah mengeluarkan sedikit gumpalan darah yang tersisa dan operasi kita akan sukses. Mike berkata kepada semua orang di ruangan itu. Sambil mengontrol pinset dengan hati-hati, dia perlahan-lahan mendorong ke arah lokasi pembekuan darah. Tangannya yang kokoh dan mantap dengan cepat mencapai gumpalan darah dan perlahan mengeluarkannya. Fiu, sukses. Semua dokter yang membantu menghela nafas lega dalam hati ketika melihat gumpalan darah terakhir telah berhasil dihilangkan. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Keberhasilan operasi ini juga melambangkan bahwa mereka telah mencapai rekor menakjubkan atas 13 kemenangan beruntun melawan pengobatan medis Cina. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kehancuran besar-besaran pengobatan tradisional Cina oleh pengobatan Barat. Saat ini, masing-masing dari mereka ingin bertepuk tangan dan merayakan. Namun kemudian, bip-bip-bip, suara yang seakan menusuk telinga itu menyebabkan ekspresi Mike dan timnya berubah total. Mereka tercengang ketika mendapati bahwa detak jantung yang awalnya kuat dan stabil yang digambarkan pada EKG tiba-tiba menunjukkan fluktuasi yang hebat. Ini sama saja menunjukkan bahwa jantung Tuan Besar Barma berdetak dengan sangat cepat dan tubuhnya jatuh ke dalam kondisi melindungi diri sendiri. Sial, apa yang terjadi? Operasinya seharusnya sudah sukses. Mengapa tubuh pasien mengaktifkan mekanisme perlindungan diri? Dalam sekejap, Mike kehilangan semua darah dari wajahnya. Selama proses operasi, jika tubuh pasien mengaktifkan mekanisme pertahanannya, semua organ pasien akan segera kolapse. Dan dalam kasus terburuk, pasien bisa mati kapan saja. Benar saja. Mike dan yang lainnya sekarang melihat bahwa setelah fluktuasi yang hebat, gelombang di EKG yang datang setelahnya menjadi sangat lambat. Ini berarti detak jantung Tuan Besar Barma mulai melambat dan menjadi lemah. Dan kematian sudah dekat.
Dokter Mike, organ tubuh pasien mulai rusak. Satu pernyataan itu membuat wajah Mike menjadi lebih pucat. Sesuai situasi saat ini. Berapa hari lagi yang tersisa? 3. Tubuh Mike gemetar mendengar jawaban itu. Seolah-olah dia disambar petir. Dan di luar ruang operasi yang disiapkan untuk tim medis barat, Tuan Andika, bersama dengan Ivan dan yang lainnya, mereka semua menunggu dalam diam. Mereka semua terlihat santai, mengeluarkan seringai cemoohan dari waktu ke waktu ketika mereka melihat ruang perawatan untuk tim pengobatan tradisional Cina. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang Tuan Besar Barma. Lagi pula, di mata semua orang, Mike adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk menghidupkan kembali orang mati. Sebelumnya, ketika jantung Tuan Besar berhenti, Dr. Mike lah yang menggunakan teknik ajaibnya untuk menghidupkan Tuan Besar kembali. Dan sekarang, dengan dia secara pribadi memimpin tim untuk melakukan operasi, sudah dijamin semuanya akan berjalan sukses. Hahaha, sepertinya Dr. Fed akan menjadi lelucon terbesar di dunia medis Cina. Semua ahli pengobatan tradisional Cina yang datang membantu justru meninggalkan ruangan tepat saat perawatan dimulai. Ivan berkata sambil mencibir sambil melirik ke ruang perawatan tradisional Cina. Anggota senior lain dari keluarga Barma semuanya setuju dengan perasaannya dengan wajah bangga. Aku yakin itu pasti akan terjadi. Aku ingin tahu pelet macam apa yang dipasang oleh Dr. Fed kepada tetua Gani. Sampai-sampai memanggilnya Dokter Dewa. Cih. Haha. Untungnya Ivan memiliki pandangan ke depan yang sangat bijak dan segera sadar bahwa pengobatan tradisional China itu tidak berguna. Dia bahkan bisa menemukan Dr. Mike. Kali ini, kita sama sekali tidak perlu khawatir tentang nyawa Tuan Besar. Petik 2. Banyak anggota senior keluarga Barma memandang Ivan dengan kagum. Bahkan Tuan Andika menatap putranya dengan bangga. Di mata mereka, Ivanlah yang telah menyelamatkan hidup Tuan Besar. Dan di tengah-tengah obrolan orang banyak, terdengar ketukan langkah kaki. Ternyata itu adalah Leon dan sekelompok ahli medis Cina yang sedang menuju ke arah mereka. Leon adalah salah satu ahli pengobatan tradisional Cina yang seharusnya membantu Lintang. Merekalah yang berjalan keluar dari ruangan tadi. Dr. Leon, Tuan Andika buru-buru bergegas untuk menyambut mereka dengan senyuman. Ada apa? Bukankah kalian seharusnya berada di ruang perawatan membantu Dr. Fed? Tuan Andika tetap bertanya meskipun dia tahu benar alasannya. Dan seluruh keluarga Barma semua memandang dengan pandangan menertawakan. Cih, dokter agung macam apa dia? Kalau dokter gadungan baru saya percaya. Leon meludah ke arah ruang perawatan medis tradisional Cina, jelas masih merasa sangat kesal. Oh, melihat pemandangan ini, Ivan dan yang lainnya menjadi semakin tertarik. Dokter, ayolah beritahu kami. Bagaimana bisa si Dr. Fed itu dokter gadungan? Tanya Ivan dengan rasa penasaran. Melihat raut wajah orang-orang di hadapannya, ekspresi Leon dan anggota lainnya segera berubah sangat muram, dan dia hanya bisa menjelaskan, baru saja, ketika kami memasuki ruang perawatan, yang disebut Dr. Agung Fed ini tiba-tiba saja menyimpulkan bahwa pasien memiliki penyakit Flying Loke setelah melihatnya hanya sekilas. Penyakit Flying Loke, Ivan dan yang lainnya tampak bingung. Nama ini jelas masih asing bagi mereka. Apa yang dikenal sebagai penyakit Flying Loke adalah salah satu penyakit yang paling sulit didiagnosis di dunia. Di seluruh dunia, hanya ada satu kasus yang diketahui hingga saat ini, Leon terus menjelaskan dengan dengki. Tidak hanya itu, Honey Royal Hospital of England lah satu-satunya yang pernah mendiagnosis dan menyembuhkan penyakit ini. Namun anak ini, bahkan tanpa menggunakan instrumen apapun untuk menguji atau melihat, mendengarkan, mempertanyakan, dan merasakan denyut nadi, dia hanya membuat klaim serampangan. Orang yang suka omong kosong seperti itu, kalau bukan penipu, lalu apa? Serius, ketika mereka mendengar kata-kata Leon, kerumunan keluarga Barma menjadi heboh. Penyakit paling sulit untuk didiagnosis di dunia, namun pria itu menentukannya dengan pandangan sekilas. Kalau begitu, tidak diragukan lagi. Dia hanyalah seorang dokter gadungan yang suka membual dan omong kosong. Hahaha, dokter, tidak perlu marah karena telah ditipu. Jangan khawatir, orang ini pasti akan hancur setelah hari ini. Ivan berkata bersama senyum di wajahnya yang semakin lebar. Dan di dalam hatinya, dia merasa lebih bangga pada dirinya sendiri karena telah mencari Dr. Mike. Kreet.
Saat mereka sedang mengobrol, mereka melihat lampu ruang operasi padam dan pintu kamar terbuka. Mike dan timnya berjalan perlahan. Mereka keluar. Anggota senior keluarga Barma dengan gembira menghampiri mereka. Bagaimana kabar kakek saya, Dr. Mike? Dr. Mike, saya yakin Tuan Besar pasti baik-baik saja sekarang, kan? Hahaha, itu semua berkat keterampilan ajaibmu. Seperti yang diharapkan, pengobatan barat memang luar biasa. Petik 2. Banyak anggota keluarga Barma dengan senang hati memberikan pujian mereka. Dan di samping, Leon dan timnya memandang tim medis barat dengan perasaan yang campur aduk ditambah dengan rasa iri. Namun, ketika Mike dan timnya melepas masker mereka, semua orang tercengang. Mereka terkejut melihat semua orang di tim medis barat terlihat sedang dalam suasana hati yang berat. Seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi. Mike memandang Ivan dan S membantu yang terakhir sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat pasi. Maaf Tuan Barma, tetapi, operasi Tuan Besar, gagal. Apa? Kalimat ini menyebabkan senyum di wajah Ivan dan semua orang menjadi kaku. Gagal. Tidak mungkin. Jangan bercanda seperti itu, Pak Mike. Lelucon ini sama sekali tidak lucu, oke. Ivan berkata, senyum di wajahnya semakin sulit dipertahankan. Seseorang bahkan bisa menangkap kilatan kepanikan dalam ekspresinya. Tuan Besar adalah pilar keluarga Barma. Jika sesuatu terjadi padanya, maka keluarga Barma akan menderita pukulan fatal. Dan bahkan lebih menakutkan, semua kesalahan akan dibebankan padanya, karena bagaimanapun juga, Mike dan timnya adalah orang-orang yang diundang Ivan. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Ivan merasakan darahnya menjadi dingin dan tumbuh ketakutan di sorot matanya saat dia menatap Mike dan timnya. Ini bukan lelucon, jawab Mike, masih merasa tidak terima dengan hasilnya. Awalnya, operasi sudah berakhir dengan sukses. Tapi entah kenapa, tubuh kakek Anda berubah memasuki mekanisme perlindungan diri dan organ-organnya mulai rusak parah. Dia masih punya 3 hari lagi untuk hidup. Lagi pula, pada titik ini, raut wajah Mike kacau balau dan juga masih merasa tidak percaya. Dia menggeretakkan giginya dan melanjutkan, kami baru saja menghubungi orang besar di dunia medis dari luar negeri dan orang besar itu telah mengkonfirmasi bahwa kondisi kakek Anda yang sebenarnya disebut penyakit Zirinhas. Apa maksudnya? Informasi ini seperti petir yang menyambar tiba-tiba. Semua orang, termasuk mata Tuan Andika dan Ivan semua terkejut, mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Zirinhaus. Tentunya nama ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Karena Lintang telah menjelaskan penyakit ini kepada mereka di kamar rumah sakit kemarin. Pada saat itu, semua orang hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Tuan Besar itu menderita penyakit Zirinhas? Dan bagaimana bisa Lintang tahu? Ivan dan semua orang tampak seperti mereka telah melihat hantu. Dan mereka bukan satu-satunya yang merasa seperti itu. Pada saat ini, Mike juga bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Dialah yang menyangkal Lintang. Dia adalah seorang dokter, namun ini juga pertama kalinya dia mendengar penyakit seperti itu. Mungkinkah Tuan Besar yang hidup kembali kemarin terkait dengan pria itu? Mike bisa merasakan kelopak matanya berkedut liar. Dia tidak bisa melupakan tamparan dari Lintang kemarin. Tamparan itulah yang menghidupkan kembali Tuan Besar. Mungkinkah benar-benar ada hubungan antara keduanya? Saat ini, Mike tidak berani memikirkannya lebih jauh. Sementara itu, tim ahli pengobatan tradisional China bersama Leon menghela napas lega. Syukurlah atas kegagalan Mike dan timnya. Dengan begitu pengobatan tradisional Cina kita tidak akan terlihat memalukan. Itu benar, pria bernama Fed itu benar-benar beruntung. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi lelucon seluruh negara. Petik 2. Para ahli medis Cina diam-diam berbisik di antara mereka sendiri. Dan pada saat ini, Mike dan timnya telah menyadari keberadaan para ahli medis Cina, dan juga terkejut dengan pemandangan ini. Tim pengobatan tradisional Cina sudah selesai. Mike dan timnya tidak percaya. Lagi pula, ketika mereka memasuki ruang operasi, si Dr. Fed itu masih belum ditemukan. Bagaimana bisa tim medis China bisa menyelesaikan lebih cepat dari mereka? Mendengar pertanyaan mereka, seseorang langsung mengejek, selesai. Mereka bahkan tidak memulai. Dr. Fed itu memang datang, tetapi dia tidak lain hanyalah seorang dokter gadungan. Seorang dokter gadungan. Mendengar kata-kata itu, Mike dan timnya juga menarik napas panjang. Untungnya,
Meskipun pihak mereka gagal, pihak pengobatan tradisional Cina bahkan lebih memalukan daripada mereka. Saat tim Mike mengejek si Dr. Fed sebagai seorang penipu, tim Leon juga mengutuknya sebagai penipu. Kreet, pintu ruang perawatan medis Cina di dekatnya terbuka. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, Tetua Gani berjalan keluar dari ruang perawatan, sambil memapas seorang lelaki tua. Dan ketika mereka melihat wajah lelaki itu, entah itu Leon dan tim ahli medis Cina, maupun Mike dan tim ahli medis Barat, mereka semua sama-sama terkejut bukan kepalang, seolah-olah mereka disambar petir di siang yang cerah.